Nah, apakah dia percaya atau tidak? Oke, dia percaya Kak, ada Santa Maria di kamarnya. Bukti kepercayaannya itu apa? Satu yang paling mutlak adalah baptisan. Nah, apakah dia sudah dibaptis atau belum dibaptis? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Iya Kak, jadi ada dua hal yang mau aku tanya ya Kak. Jadi dua hal ini emang nggak berkaitan sih Kak. Cuma dua hal ini yang masih mengusik hatiku ya. Jadi yang pertama yang mau aku tanyain tuh gini Kak, case-nya itu kan aku memang lahir bukan dari keluarga yang full Kristen ya Kak. Jadi case-nya papiku ini dia Konghucu dan mamiku ini Kristen, tapi mereka waktu menikah ya pemberkatan di gereja seperti itu. Nah, tapi setelah menikah, papiku ini dia kembali lagi ke Konghucu, tapi karena memang maksudnya keluargaku ini kan keturunan Chinese Kak. Jadi keluargaku ini benar-benar dua-duanya dari mamiku dan papiku adalah Chinese. Cuma mamiku ini dia Chinese yang sudah bertobat gitu Kak. Jadi sudah ke Kristen, sedangkan papiku dia masih Konghucu. Nah, tapi pada tahun lalu Kak, papiku ini dia mengajak aku bahkan ya, maksudnya kayak mengingatkan aku sih untuk selalu berdoa. Dan waktu aku masuk ke kamarnya, ternyata di kamarnya itu ada tempat khusus untuk dia berdoa kepada Santa Maria gitu kan. Aku sih nggak masalah sih Kak, maksudnya untuk Kristen Katolik aku sih no problem ya, maksudnya aku nggak ada yang se-strict itu. Yang penting maksudnya kan tujuannya sama untuk ke Tuhan Yesus gitu kan. Nah, di tahun lalu tuh seperti itu Kak. Jadi papiku punya suatu ruangan, maksudnya suatu bagian khusus di kamarnya, dan itu untuk bertelut berdoa kepada Bunda Maria. Ya. Nah, kemudian Kak, di tahun ini tuh kan ada satu acara adat istiadat daripada Konghucu, yaitu namanya Bekun. Nah, beliau ini ngikut Kak, si papiku ini ngikut. Nah, aku nih jadi mempertanyakan gitu loh Kak, bagaimana dengan keselamatannya dia? Apakah apakah dia akan diselamatkan atau tidak gitu loh? Karena maksudnya dari aku sedikit tahu sedikit banyak tahu tentang keselamatan, bahwa ketika kita diselamatkan itu kan ada umat pilihan dan umat bukan pilihan ya Kak. Dan ketika kita menjadi istilahnya, kalau kita kan harus meyakini bahwa istilahnya kita umat pilihan. Tapi balik lagi, apakah kehidupan kita itu mencerminkan bahwa kita ini umat pilihan atau tidak gitu kan. Nah, aku tuh mempertanyakan gitu sih Kak. Maksudnya bagaimana dengan keselamatan daripada papiku sendiri? Kemudian apakah dengan maksudnya dengan adat istiadat, dengan kebudayaannya dia yang masih kental daripada suku Chinese ini, apakah akan kan keselamatan itu tidak bisa luntur ya Kak, tapi maksudnya dan keselamatan tidak bisa hilang juga. Cuma maksudnya gimana nih, maksudnya tuh aku bingung sendiri gitu loh Kak. Maksudnya bagaimana dengan keselamatan papiku, itu aja sih Kak yang mau aku tanyain untuk yang bagian pertama ya. Iya. Gitu. Ya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Papa kamu udah dibaptis nggak? Nah itu Kak, kayaknya belum. Setahu aku belum pernah dibaptis deh. Nah, jadi Setahu aku belum pernah dibaptis. jadi nggak bisa ya, karena kalau memang sekiranya dia sungguh-sungguh percaya, maka bukti kepercayaannya itu adalah memberi diri dibaptis. Jadi baptisan itu bukti bahwa kita itu orang percaya. Karena dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan sabda dan perintah mengenai baptisan itu. Jadi kita belum berbicara tentang dia selamat atau tidak, tapi dia sudah masuk nggak ke dalam Kristus. Baptisan itu pintu gerbang. Cap, metrai. Ya. Dalam Kolose 2 ayat 11, baptisan itu disebutkan sebagai tanda perjanjian baru yang menggantikan tanda sunat. Jadi kalau sunat itu menanggalkan kulit hitam, maka baptisan itu menanggalkan tubuh yang berdosa. Kalau tubuhnya yang berdosa belum ditanggalkan dalam baptisan, lalu dia mengaku percaya, di manakah kepercayaannya itu? Ya, jadi tidak berbicara selamat atau tidak, tapi kita berbicara apakah dia Kristen atau tidak.
Ya. Oh iya iya Jadi iya iya, oke. kamu harus ini beban kamu sebagai anak ya. Karena Iya iya. kamu harus membawa dia kepada Tuhan. Meskipun tadi kamu katakan ada Santa Maria ya, berdoa bersama para kudus dalam iman Katolik itu nggak salah. Itu bukan berarti dia menuhankan Maria. Ya, saya sebagai Protestan mengerti dogma Katolik mengenai hal itu. Tapi yang perlu kamu garis bawahi adalah posisi papamu dulu nih. Ya, apakah memang dia orang percaya atau tidak? Masalah dia orang pilihan atau tidak itu urusan lain. Kenapa? Karena orang pilihan adalah orang yang percaya. Nah, apakah dia percaya atau tidak? Oke, dia percaya Kak, ada Santa Maria di kamarnya. Bukti kepercayaannya itu apa? Satu yang paling mutlak adalah baptisan. Nah, apakah dia sudah dibaptis atau belum dibaptis? Kalau belum dibaptis, berarti dia belum percaya. Kamu percaya nggak saya sudah sembuh? Tapi saya nggak bisa jalan kaki, artinya saya bohong. Nggak ada bukti kalau saya sembuh. Nah, dari mana saya bisa percaya papa kamu sudah percaya? Kalau tidak ada bukti dari kepercayaannya melalui baptisan. Jadi kalau dia belum dibaptis, dia bukan orang percaya. Karena dia masih punya kesempatan untuk dibaptis. Gitu loh. Kecuali seperti kasus yang disalib di samping Tuhan Yesus. Itu kan ada orang turun dari salib dibaptis gitu, enggak. Jadi harus dibaptis dulu, baru kita ngomongin keselamatan. Gerbangnya, karena tidak ada keselamatan di luar kepercayaan kepada Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya, dan bukti kita percaya kepada Yesus adalah memberi diri dibaptis. Gitu. Ya. Oh, oke, thank you Kak, thank you banget penjelasannya. Oke, karena gini sih Kak, maksudnya disclaimer kayak aku mikirnya juga pernah bahwa Suaranya putus-putus ya? Suara kamu putus-putus, Monica. Di saya putus-putus. Ya, gimana tadi? Boleh diulang? Tadi suaranya nggak jelas. sorry Kak, Ya, sorry oke. Kak, suara aku terdengar. Oke. Boleh diulang? Boleh, silakan. Ya, silakan diulang. Putus Kak. Sorry. Putus-putus. Oke. Oke. Halo Kak, Silakan. sudah jelas belum ya? Udah. Ya. Nah, oke. Sorry Kak, sorry banget. Ya jadi thank you ya Kak buat penjelasannya, karena sebelumnya aku tuh juga pernah mikir gitu loh Kak, maksudnya kayak disclaimer kayak kan ada ayat yang mengatakan bahwa kalau orang mengaku dengan bibir lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan gitu. Tapi, nah itu aku nggak kepikiran juga sih dengan yang baptisan itu. Jadi berarti kunci utamanya adalah baptis ya Kak. Nah, tapi pertanyaannya Kak, kalau misalkan papiku udah dibaptis nih Kak, tapi dengan kehidupannya kan mungkin karena dengan adanya budaya, dengan adanya habit daripada keluarganya yang masih mengikuti tradisi itu, mungkin itu juga akan mengikuti, maksudnya ketika dia sudah menyerahkan dirinya mungkin akan mengubah point of view-nya atau bagaimana Kak kira-kira? Adat istiadat itu tidak menghalangi keselamatan, tapi adat istiadatnya yang bagaimana dulu. Saya nggak tahu tradisi orang Tionghoa bagaimana, tapi kalau itu membuat dia melakukan okultisme, sinkretisme, spiritisme, ya, melakukan penyembahan kepada hal-hal di luar daripada Allah yang benar, itu nggak boleh. Makanya Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu lebih menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyangmu daripada firman Tuhan? Jadi firman Tuhan tetap yang paling berotoritas. Nah, adat istiadat itu belakangan. Kalau misalnya adat istiadat itu membuat kita melanggar firman Tuhan, jangan lakukan. Tapi kalau adat istiadat itu tidak melanggar ketentuan firman Tuhan, ya silakan lakukan. Karena Tuhan Yesus sendiri pun melakukan adat istiadat ketika dia menghadiri perjamuan kawin di Kana, itu pesta adat. Gitu loh. Jadi tergantung nih, adat istiadatnya melawan firman Allah atau tidak.
Misalnya penyembahan berhala, menyembah Tuhan-Tuhan lain, atau percaya kepada otoritas-otoritas di luar Kristus, di luar Allah yang benar, percaya hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah. Atau mungkin kita bisa mendapatkan keberuntungan dari batu ini, dari sembahan itu ya, dari ini kepercayaan begitu, itu nggak boleh gitu, karena Tuhan sumber segala sesuatu yang baik gitu ya. Jadi orientasinya yang diubah. Budaya itu tidak salah, tapi kalau budaya itu tidak berorientasi kepada firman Tuhan, tinggalkan ya. Di suku apapun, mau orang Batak, orang Chinese, Tionghoa, orang Sunda, semua adat istiadat gitu ya. Oke, ya, thank you Kak. Kak, satu lagi boleh ya Kak? Satu lagi ini yang paling urgent sih Kak sebenarnya. Karena ya jadi satu hal ini, jadi aku kan punya teman nih Kak. Aku punya teman, dia ini sudah bersuami, sudah bersuami. Nah, dia ini sudah bersuami, temanku ini kan perempuan. Dia tuh sudah bersuami, tapi suaminya tuh juga kita komsel bareng gitu Kak ceritanya. Jadi kita satu komsel dan suaminya juga ada di komsel itu. Nah, jadi ceritanya temanku ini dia pernah diganggu gitu Kak. Jadi diganggu oleh teman sekantornya. Nah, pada suatu hari, jadi temanku ini kan mulai merasa hal-hal aneh ya Kak. Kayak di rumahnya tuh mulai ada belatung, kemudian ada maksudnya kayak mereka ini lebih sering berantem, sampai si temanku yang perempuan ini tuh dia pernah mau bunuh diri gitu kan Kak. Nah pokoknya terjadi hal-hal aneh gitu lah Kak, sampai pada akhirnya rumahnya itu juga depan rumahnya tuh bau wangi gitu-gitu. Nah sampai pada akhirnya temanku ini mendatangkan pendeta dari Manado, karena mereka itu dari Manado gitu kan Kak. Tapi sekarang mereka tinggal di Jakarta, di Tangerang. Mereka itu akhirnya mendatangkan pendeta itu Kak. Nah mendatangkan pendeta itu, ibu pendeta itu tuh mengusir, mendoakan gitu kan Kak, mendoakan dari kantornya sampai di rumahnya. Nah menurut ibu pendeta ini, jadi memang ada satu temannya yang gak suka dan memang ngirim sesuatu gitu Kak, maksudnya ngirim santet gitu ke si temanku ini. Nah itu tuh memang sangat-sangat memang sangat-sangat menyeramkan gitu dari ceritanya, karena si temanku ini ketika didoain dia tuh sampai yang benar-benar bisa badannya itu tuh kayak gerak sendiri gitu loh Kak, sampai dia tuh istilahnya sampai muterin kepalanya sendiri gitu loh. Nah sampai pada suatu ketika mereka doa bareng itu tuh si suaminya itu kayak ngelihat sosok keluar dari tubuh si istrinya istrinya yang notabene itu adalah temanku itu. Nah setelah itu katanya sih more better sih Kak, maksudnya katanya better dari doa itu. Cuma pada beberapa hari yang lalu, baru beberapa minggu yang lalu, itu tuh kayak kedengeran lagi Kak, ada suara jatuh di atas rumah mereka, di genteng rumah mereka gitu. Nah aku sih coba menguatkan mereka ya Kak. Maksudnya aku istilahnya aku kan nggak ahli dalam, maksudnya aku cuma manusia biasa, aku nggak ngerti apa-apa. Aku cuma maksudnya bisa menguatkan bahwa maksudnya kayak itu tuh hal itu terjadi tuh bukan kesalahan mereka, tapi memang ada kuasa Tuhan yang mau dinyatakan dalam kehidupan mereka gitu. Maksudnya aku coba men-sharingkan itu kan karena ada case juga ya Kak, maksudnya kayak orang buta yang sejak lahir itu kan memang bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, tapi memang karena ada kuasa Tuhan aja yang mau dinyatakan. Nah aku menurutku seperti itu Kak. Kakak boleh koreksi aku ya kalau misalkan penguatan aku, sharing aku ke mereka itu salah. Nah terus yang kedua Kak, menurut Kakak sendiri itu mereka harus seperti apa Kak? Karena memang si temanku ini dia punya kayak bukan punya musuh sih, dimusuhin oleh satu teman di kantornya. Nah gitu Kak. Dan pada akhirnya memang ada hal-hal aneh itu. Menurut Kakak harus seperti apa ya Kak? Ya. Dalam Efesus 6 coba kita buka ya. Efesus 6 ayat 12 dan 13. Dikatakan begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ada orang manusia yang bersekutu dengan Allah, tapi ada juga orang yang bersekutu dengan iblis. Orang yang bersekutu dengan iblis ini sama seperti iblis yang berusaha menyerang pihak Allah dan dia tidak dapat melakukan itu, maka dia menyakiti manusia yang memihak Allah. Sama seperti Rasul Paulus, ketika dia belum mengenal Kristus, dia menganiaya, dia tidak bisa menganiaya Yesus. Karena Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Ya, tapi dia menganiaya miliknya Kristus, yaitu orang-orang Kristen. Makanya ketika Rasul Paulus itu mendapatkan penglihatan dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Tuhan Yesus nggak pernah dianiaya oleh Rasul Paulus. Tapi penganiayaan Rasul Paulus kepada jemaatnya Yesus, itu Yesus katakan sebagai penganiayaan atas dirinya sendiri. Karena dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan bahwa dia tidak dapat menyangkal dirinya, kita ini adalah dirinya yang dimiliki oleh Kristus. Ya, nah, jadi ada orang yang ketika dia nggak suka sama kamu, maka dia bersekutu dengan setan untuk menyakiti kamu sebagai milik Allah. Dan sebaliknya, begitu. Nah, apa yang perlu mereka lakukan? Ya, Efesus 6 ayat 13 itu sudah jelas. Ya, gunakan senjata perlengkapan. Ya, perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Firman Allah dan iman. Ya, yang karena kalau iman bisa memindahkan gunung, maka tidaklah kemustahilan untuk imanmu itu bisa merubah keadaanmu. Ya, orang-orang jahat yang ingin menyakiti kita, Tuhan izinkan itu ada maksudnya. Ya, kita juga orang-orang yang menjadi korban itu juga perlu mengkoreksi dirinya. Mengapa dia bisa sampai kena? Apakah memang dia pernah berbuat jahat sehingga kejahatan dia itu menimbulkan kebencian dari teman dan kepahitan, maka dibalas dengan cara itu? Maka kalau memang demikian adanya, dia harus minta maaf, mengadakan perdamaian. Tetapi kalaupun tidak ada, hanya karena keiri hati dan lain segala macam, karena penolakan sehingga menimbulkan kepahitan, lalu mendatangkan hal yang seperti itu bagi dirinya sendiri, padahal dia sendiri tidak bersalah, ya dia harus bersyukur kepada Allah bahwa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupnya untuk menguji imannya. Apakah imannya dia itu bekerja untuk menyelesaikan apa yang dia dapatkan dan alami saat ini? Jadi ya solusinya apa? Lakukan apa? Firman Tuhan dan memiliki iman yang teguh sebagai perlengkapan senjata Allah di dalam kamu untuk melawan semuanya itu. Itu saja. Nggak ada triknya harus begini, harus buat apa segala, enggak. Ya, iman kita kepada Kristus itu membuat kita kuat di dalam segala sesuatu yang kita alami. Gitu. Ya. Oke, thank you ya Kak, thanks a lot. Ya ampun, makasih jawabannya, Tuhan Yesus memberkati. Maaf teman-teman kalau saya lama. Terima kasih Kak. Oke, ya silakan ca.com. Selamat malam. Ada yang mau kamu tanyakan, Ca? Halo. Boleh buka mikrofon, Ca?